Tidak boleh kita menghadiri perayaan kaum musyrikin, nggak boleh. Menghadiri perayaan Natal, tahun baru, hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Mengucapkan selamat nggak boleh, hukumnya haram. Dan ini dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ketika orang mengadakan perayaan Natal, berarti dia merayakan apa? Lahirnya anak Tuhan. Ini kan kebohongan. Allah udah bantah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu yang besar, yang dusta. Hampir-hampir langit ini hancur dan bumi ini belah, dan gunung itu akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Allah nggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah nggak beranak dan tidak diperanakan. Maka ini sesuatu yang besar bagi Allah, mengatakan Allah itu punya anak, mengatakan Isa itu anak Tuhan, besar itu. Jadi yang ke-8 ini nggak boleh kita ikut dalam perayaan Natal. Atau kita kerja di kantor nggak boleh kita ikut. Atasan kita orang kafir nggak boleh ikut perayaan Natal. Diundang nggak boleh hadir, tidak boleh. Karena ini kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini perbuatan dosa besar, nggak boleh. Jadi orang beriman nggak boleh menyaksikan acara-acara kekafiran, nggak boleh ikut perayaan mereka, sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram, nggak boleh membantu, nggak boleh nolong, nggak boleh sama sekali. Kemudian apa tadi namanya, soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim. Nah, ini saya kira penting, karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar. Itu ulama beneran loh Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat Pak, itu biasa sekali tuh Grandnya Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhanni al-Masihiyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25, tapi bulan apa gitu, saya nggak tahu tuh kalau Kristen Koptik itu ya. Nah, kita harus bedakan begini, kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah, ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak, orang non muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan, sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau misalnya kaget astagfirullah, ya kan, orang non muslim itu. Subhanallah, sekarang ada loh orang itu. Kadang-kadang itu sekarang tuh untuk konteks sekarang ya, kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Sebagian ulama membolehkan, dan saya mendapatkan fatwa resmi dari Darul Ifta Al-Misriyah bahwa tahniat ghairil muslimin fi a'yadihim jaizah. Mengucapkan selamat atas hari raya orang non muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh, karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Paham ya? Kecuali, tapi kan nggak ada yang ngucapin begini nih, orang muslim ngucapin begini, selamat Natal ya, aku mengimani Yesus sebagai Tuhan loh. Kan nggak ada. Orang muslim begitu kan nggak ada. Hampir rata-rata itu kalau orang-orang kantoran, selamat Natal ya, selamat lebaran ya, itu cuma basa-basi doang sebetulnya kan. Itu nggak jadi masalah, karena itu berkaitan dengan selama akidah terjaga. Bapak nggak mau ngucapin, ya nggak apa-apa juga gitu loh, nggak wajib sebetulnya. Bahkan Pak, kadang-kadang sikap kita yang baik terhadap non muslim itu kadang-kadang memantik perhatian atau rasa simpati mereka terhadap Islam. Iya kan? Saya pernah kejadian secara pribadi. Ada orang non muslim, orangnya hidup di Tiongkok, seorang TKW waktu itu, orang Kristen. Dia suka nanyanya tentang Islam sama saya, suka saya jawab. Kadang-kadang saya menunjukkan sikap lemah lembut kira-kira karena agama kita mengajarkan begitu. Kemudian saya itu kadang-kadang ngucapinnya assalamualaikum. Memang mengatakan, ada ulama mengatakan boleh.
Kita ucapan assalamualaikum, selama mereka tidak memerangi kita. Oh, sama orang Israel beda cerita itu, beda cerita. Ini non muslim kita nih di negara tetangga kita yang damai dengan kita. Itu kan hanya basa-basi aja sebetulnya. Nggak ada bersangkut pautan dengan akidah. Kadang-kadang saya ucapin assalamualaikum, assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Itu Pak, ucapan salam saya itu secara tidak sadar membuat dia bertanya-tanya, Pak, kok Bapak mah beda sendiri ya? Katanya kan kalau orang kafir kayak saya kan nggak boleh ucapin salam. Ternyata Islam itu begitu ya. Nah, sudut pandang dia tentang Islam yang dulunya itu kadang-kadang negatif, manakala kita tunjukkan sikap positif kadang-kadang berubah loh. Dari hal-hal yang kita anggap sepele itu. Jadi walhasil Bapak boleh ikut pendapat yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu Pak sebetulnya khawatir, takut-takut kita itu bukan cuma ngucapin selamat doang, hadir di acara mereka, masuk ke dalam gereja gitu kan. Pelan-pelan ikut gitu loh. Ada dalam kaidah fikih itu namanya saddud dzara'i. Jadi tindakan preventif supaya orang tidak terjatuh ke dalam kerusakan yang lebih dahsyat, itu boleh diharamkan. Boleh. Kalau memang orang awam yang tidak tahu menahu tentang akidah, kemudian dikhawatirkan kalau ngucapin selamat itu nantinya dia ikut-ikutan gitu loh. Pelan-pelan jadi bagian dari sana, diharamkan. Ulama yang membolehkan karena melihat itu bagian dari interaksi sosial. Apa dalilnya? Kalau kita itu diperbolehkan berinteraksi sosial secara baik dengan non muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak melarang orang kita nih, orang-orang muslim, kepada kalian anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama. Kita orang-orang non muslim sekitar kita kan damai sama kita. Enggak memerangi agama kita, enggak memerangi kita. Enggak walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu dari tempat tinggal kamu. Mereka kan enggak memerangi kita supaya kita keluar dari Indonesia gitu. Kita kan enggak dijajah sama mereka. Antabarruhum, berbuat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi hukumnya boleh selama itu tadi, selama akidah terjaga dan tidak ikut-ikutan, apalagi menggunakan simbol-simbol agama khusus mereka, salib misalnya gitu ya. Itu bagian dari bagian dari perbuatan baik dalam interaksi sosial. Ini bukan hal yang aneh Pak di Mesir, serius. Di ulama Azhar itu biasa sekali itu. Bahkan mereka itu datang dengan jubahnya. Bahkan diliput di koran-koran itu, melihat salaman dengan Babat Theodors, dengan siapa lagi itu yang sekarang itu nama pendeta Kristen Koptiknya itu lupa saya. Itu biasa. Itu biasa. Apalagi Pak di tengah konflik Timur Tengah yang ya seperti Bapak tahu ya. Kadang-kadang kita perlu merekatkan ikatan persaudaraan kemanusiaan dengan orang. Ya tapi kalau orang kayak kita nih, orang kayak saya yang nggak punya teman Kristen banyak, yang nggak punya tuntutan untuk mengucap, ya ngapain gitu loh. Ngapain soal-soal selamat Natal ya. Kalau kita punya tuntutan, kita punya atasan orang Kristen, ya anggap itu sebagai penghormatan sosial, nggak jadi masalah. Gitu Pak ya, bisa dipahami, bisa dipahami. Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, jangan gitu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka.
Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami. Kau ucapkan selamat buat kami. Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami. Dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat. Yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir. Dan itu Allah yang mencap mereka kafir. Gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga. Diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud, wala ana 'abidun ma'abadtum, wala antum ma'budun. 2 kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak ikut-ikutan, terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Emang sudah begitu. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Gitu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh, gitu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh bin Baz, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya. Atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil. Halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab
khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak paham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah, yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban Anda. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikiran.